Salam, sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan kita. Jangan pernah bosan untuk mengikuti renungan kita. Renungan membarui hati kita, mengenal Allah lebih dekat. Persiapkan hati kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan kita untuk hari ini, kitab Imamat pasal yang ke-15, masih pasal yang ke-15 ya sidang jemaat Tuhan, ayat 19 sampai ayat 33. Kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 33. Firman Tuhan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi
Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang cemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Puji nama Tuhan, begitu panjang pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hukum kenajisan bagi perempuan. Di hari yang lalu tema kita adalah hukum kenajisan bagi laki-laki. Sekarang tema kita hukum kenajisan bagi perempuan. Karena Imamat pasal 15 ini berkelanjutan sidang jemaat Tuhan. Ya, dibagi 2. Jadi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hukum kenajisan bagi perempuan seperti pembahasan kita yang sebelumnya, najis itu adalah kotor bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan harus benar-benar menjaga kesuciannya. Ya, sidang jemaat Tuhan terkasih. Kita tahu perempuan sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Perempuan kalau melakukan kesalahan, apalagi dia menajiskan dirinya, hukumnya sangat fatal sekali bagi orang Israel. Dia akan dilempari, dia akan dihukum sampai mati. Ya, sidang jemaat Tuhan. Makanya Tuhan Allah membuat aturan-aturan agar perempuan menjaga kesuciannya, kekudusannya. Ya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau seorang perempuan najis, dia dalam kenajisannya, dia akan najis sampai matahari terbenam. Dia harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya sampai bersih. Ini artinya sidang jemaat Tuhan, dia harus dalam pertobatan juga. Dia harus membersihkan pikirannya, membersihkan dirinya, minta ampun kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Dan perempuan ini jangan juga mempengaruhi yang lain agar seperti dia. Dan kita tahu sidang jemaat Tuhan, kenapa dalam kehidupan dunia ini ada yang dibilang wanita malam atau pelacur. Kenapa mereka sangat hina di mata masyarakat? Karena dia menjajah tubuhnya atau seperti berzina begitu. Dia berzina. Itu sangat najis. Bagi masyarakat umum itu adalah perempuan yang sangat hina. Karena itulah hukum Allah diberikan kepada, ketetapan Allah diberikan kepada Israel agar perempuan menjaga kesuciannya, menjaga kekudusannya. Sedang jemaat Tuhan. Ya, kita pun kalau menemui perempuan yang seperti itu, kita akan pasti menghindar. Dan apapun yang dia lakukan, kita pasti melihatnya itu tidak senang kita melihatnya. Pasti jijik kita melihatnya. Ya, sedang jemaat Tuhan. Makanya Tuhan katakan perempuan harus menjaga kekudusannya. Setelah dia cemar kain atau dalam kenajisannya, perempuan harus memperdamaikan dirinya kepada Allah, memperdamaikan dirinya kepada sesamanya. Itu membawa persembahan kepada Tuhan. Itu burung tekukur. Dia persembahkan sebagai korban penebus salah kepada Tuhan. Dan imam akan
membuat suatu persembahan kepada Tuhan melalui imam dan memperemehkan dia dengan Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Karena itu, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan, sebagai perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan yang tangguh, perempuan yang sangat berharga di hadapan Tuhan, mari jaga diri dengan baik-baik, apalagi untuk yang masih muda. Pergaulan pada zaman ini sungguh luar biasa. Ya, sidang jemaat Tuhan, zaman ini bukan semakin baik tetapi semakin jahat. Kalau perempuan-perempuan salah langkah, salah menentukan kehidupannya, dia akan menyesal di kemudian hari, dan dia akan memberikan pengaruh yang kurang baik kepada yang lain juga, dan juga dirinya pun dianggap perempuan yang hina, perempuan yang najis. Maka dari itu, sebagai perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, hukum kenajisan bagi perempuan tetap harus dijaga dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah bosan datang kepada Tuhan berdoa, diminta pertolongan kepada Tuhan kalaupun ada masalah di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami bahwa perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan ketetapan agar perempuan menjaga kekudusannya, agar dia tidak najis di hadapan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ajaib Kau Tuhan.